dari peperangan Surakarta ada Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said, dan yang ketiga adalah Pakubuwono II. Yang pertama yaitu Raden Mas Said. Raden Mas Said merupakan anak dari Arya Mangkunegara dan adik Pakubuwono II. Ia lahir pada tanggal 2 April 1725 dan wafat pada tanggal 23 Desember 1795. Berkuasa pada tanggal 28 Desember tahun 1757 sampai 23 Desember tahun 1795. Yang kedua adalah Pangeran Mangkubumi, lahir tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama bendara Raden Mas BRM Sujono. Mangkubumi merupakan gelar berganda, yaitu seorang pangeran yang menjabat sebagai Mangkubumi atau kepala pemerintahan. Pangeran yang menyandang gelar ini biasanya pangeran kedua atau putra kedua dari sultan yang bertahta dan adik putra mahkota. Tetapi jika putra kedua tidak ada, dapat digantikan atau dijabat oleh putra selir atau saudara sultan. Yang ketiga ada Pakubuwono II, lahir pada tanggal 8 Desember 1711 ke Kecamatan Kartasura dan wafat pada tahun 1749 di Surakarta. 2. Lokasi kejadian. Lokasi kejadian perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said meluas di seluruh wilayah Mataram hingga Jawa Tengah. Selanjutnya kami akan membahas tentang proses perlawanan yang akan dibahas oleh Hani. 3. Proses perlawanan. Penyebab dari proses perlawanan ini yaitu 1. Intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram. Yang nomor 2 itu sikap Pakubuwono II yang sewenang-wenang terhadap kebangsawan yang ada di Mataram dan terlalu tunduk terhadap VOC. Dan yang ketiga itu karena Pangeran Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi ingin mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Nah, seperti yang kita tahu, Raden Mas Said itu ialah anak dari Arya Mangkunegara dan merupakan adik dari Pakubuwono II. Nah, pada saat remaja, Raden Mas Said itu diangkat sebagai gendek keraton. Gendek keraton itu seperti kayak pegawai rendahan di kerajaan. Jelas Raden Mas Said tidak menerima akan hal tersebut. Dia merasa tidak adil akan apa yang telah dilakukan oleh Pakubuwono II. Oleh karena itu, dia pun mulai memberontak dan awalnya dia keluar dari istana. Semenjak pada saat itu, dia pun mulai menguasai beberapa daerah pinggiran seperti daerah kecil. Lalu Pakubuwono II merasa terganggu oleh apa yang dilakukan adiknya atau kegiatan adiknya itu terlalu meresahkan, sehingga Pakubuwono II mengeluarkan sayembara, yaitu siapapun yang dapat meredamkan amarah atau kobaran api dari Raden Mas Said akan diberikan tanah seluas 3.000 hektar. Mendengar akan hal itu, jelas Pangeran Mangkubumi merasa tertarik akan sayembara itu dan mengambil sayembara tersebut. Dan alhasilnya memang benar bahwa Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said. Akan tetapi Pakubuwono II tidak menepati janji tersebut, sehingga Pangeran Mangkubumi pun merasa kesal terhadap Pakubuwono II dan melakukan pemberontakan. Jadi setelah hal tersebut terjadi, Pangeran Mangkubumi bersama dengan Raden Mas Said bersatu dan memulai pemberontakannya bersama-sama, dan akhirnya mereka dapat menguasai beberapa wilayah-wilayah. Lalu pada saat itu VOC pun angkat tangan karena pemberontakan mereka itu terlalu mengerikan, sehingga VOC melakukan perjanjian terhadap Mangkubumi dan Pangeran Raden Mas Said. Ada 2 perjanjian, yaitu Giyanti dan Salatiga. Nah, perjanjian Salatiga ini terjadi pada 17 Maret 1757 yang berisi bahwa Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji atau pangeran yang mempunyai status setingkat dengan raja-raja di Jawa. Baru Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di dampar kencana atau siksana. Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja. Baru tidak boleh memiliki balai witana, tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringan kembar, tidak diperbolehkan melaksanakan hukum mati.
pemberian tanah Lunggulu seluas 4.000 cacah yang tersebar meliputi Kaduang, Ngelaroh, Matesi, Wiroko, Haribaya, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang, sebelah utara dan selatan. Lalu isi perjanjian Giyanti itu pada 13 Februari 1755 yaitu membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, dari proses perlawanan ini kita bisa tahu bahwa siapa yang menang? Yang menang itu ialah bagian dari Raden Mas Said dan Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi. Nah, selanjutnya yang akan membawakan presentasi tentang dampak-dampak itu ialah Diva Rachel. Dampak perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya mulai melakukan penyerangan terhadap pasukan Raden Mas Said. Pasukan Raden Mas Said bukanlah musuh yang enteng. Banyak korban berjatuhan karena peristiwa tersebut. Setelah cukup lama menghadapi peperangan dengan Raden Mas Said, akhirnya Pangeran Mangkubumi mampu mengalahkannya. Dampak selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Lalu saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif baik bagi Indonesia maupun bagi Belanda. Yang pertama, saya akan memberitahu tentang dampak positif bagi Indonesia. Yang pertama, dapat merasakan persatuan dan kesatuan satu sama lain lebih dalam. Yang kedua, Indonesia juga dapat terbebas dari yang namanya VOC. Dan dampak negatifnya bagi Indonesia tentu saja menimbulkan banyak korban jiwa di mana-mana karena terjadinya perlawanan dan peperangan. Lalu, apa sih dampak positif dan dampak negatif bagi Belanda atau VOC ini? Nah, dampak positif bagi pihak VOC ini, yang pertama dapat memanfaatkan Raja Pakubuwana kedua, yang kedua dapat memiliki atau menguasai Kerajaan Mataram walaupun hanya sementara. Lalu dampak negatif bagi Belanda adalah ada beberapa orang yang mundur atau tidak sanggup melawan Pangeran Mangkubumi tersebut dan juga Raden Mas Said. Itulah dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia, baik Indonesia maupun VOC atau Belanda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Audio Jungle.